saya berpendapat bahwa program ini hanya siasat Gojek untuk meminimalisir para driver offbeat di jam-jam tertentu yang mendekati program berkat, yaitu antara jam 6 sore sampai jam 8 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat rekan-rekan driver Gojek di seluruh Indonesia. Selamat beraktivitas. Dan bagaimana kabar rekan-rekan semuanya? Sudah gacor atau masih gagu? Buat yang sudah gacor, pertahankan kegacorannya. Dan buat yang masih gagu, terus berjuang supaya akunnya menjadi gacor. Nah, di video kali ini saya akan membahas berakhirnya program berkat. Yang beberapa bulan terakhir kita menjalani program berkat. Program berkat ini adalah pengganti program insentif. Dan program berkat ini juga akan diganti menjadi program yang lain. Apa nama program itu? Insentif menjadi program berkat. Dan program berkat berubah lagi menjadi program yang lain. Oke? Sebelum saya membahas pengganti program berkat ini tadi, kembali lagi saya mengingatkan buat rekan-rekan yang ingin tergabung di grup WhatsApp Lintas Nusantara, silahkan DM Instagram saya dan sertakan nomor WhatsApp rekan-rekan sekalian. Oke, sebelum kita mulai pembahasannya, kita seruput dulu kopi susunya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan program pengganti program berkat. Pengganti program berkat ini namanya lumayan unik dan keren, yaitu program Jago. Jago ini adalah singkatan dari Jawara Gojek. Nah, program ini sedikit berbeda dengan program berkat. Tapi ya isinya hampir sama. Hanya berubah dari jumlah target poin dan insentif selisih yang diberikan. Nah, program Jago ini akan diterapkan di seluruh wilayah kota operasional Gojek secara bertahap atau secara bergilir. Dan akhirnya semua wilayah kota operasional Gojek akan diterapkan program Jago ini tadi. Nah, untuk wilayah yang sudah saya terima informasinya itu daerah Kalimantan Timur, Samarinda dan Balikpapan, dan daerah DKI Jakarta. Oke, yang pertama, kenapa program berkat ini diganti dengan program Jago? Nah, Gojek beralasan mengganti program berkat menjadi program Jago ini adalah untuk meningkatkan penghasilan para driver-drivernya. Nah, standar yang program yang diterapkan di daerah Kalimantan Timur isinya seperti ini. Sebentar ya, Nah, program Jago ini berlaku setiap hari. Jadi dari hari Minggu sampai hari Senin. Jadi tidak ada jedanya. Sama seperti hari-hari seperti program berkat yang berlaku setiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua, program berkat ini minimum mengumpulkan 20 poin. Oke. 20 poin dari orderan yang diterima. Jadi poin yang dihitung ya, bukan trip. Berlaku dari pukul 8 pagi sampai pukul 10 malam. Waktu Indonesia Tengah ya. Dengan performa 75%. Akan mendapatkan minimum 210.000. Oke. Akan mendapatkan minimum 210.000. Jadi sama seperti berkat. Ketika
seorang driver mendapatkan 20 poin dan pendapatannya di bawah 210.000, maka penghasilannya akan dibayar selisihnya menjadi 210.000. Contoh, rekan-rekan dapat 20 poin, hasilnya 180, maka rekan-rekan akan mendapat tambahan 30.000 untuk mencapai bulat menjadi 210. Itu untuk wilayah Kalimantan Timur ya. Dan berlaku mulai hari Senin tanggal 31 Agustus. Oke, itu untuk daerah Kalimantan Timur. Dan ini roda 2. Untuk yang roda 4, ini belum keluar program jagonya. Dan tinggal menunggu saja. Pasti tidak beda-beda jauh. Nah, untuk daerah DKI Jakarta, ini untuk roda 4. DKI Jakarta yang sudah keluar program jagonya adalah untuk roda 4. Program berkat yang sebelumnya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Target poin 10 poin dengan selisih 250.000. Jadi jika rekan driver mendapatkan 10 poin dan hasilnya tidak sampai 250, maka selisihnya akan dibayarkan. Oke. Nah, dan program jago yang berlaku di daerah DKI Jakarta untuk roda 4 itu mulai dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Dengan target poin 14 poin. Oke. Dengan target poin 14 poin. Dengan selisih insentif yang dibayarkan 350.000. Oke, 350.000. Dan tambahan 0,5 poin di jam 16 sampai dengan 18 WIB. Artinya, jika rekan-rekan driver dapat orderan di jam 4 sore sampai jam 6 sore, itu poinnya akan ditambah menjadi 1,5. Jadi bukan 1 poin. Setiap tarikan dari jam 4 sampai jam 6 sore itu menjadi 1,5. Itu khusus di jam 4 sampai jam 6 sore. Nah, jika rekan-rekan driver mengumpulkan 14 poin dari jam 7 sampai jam 8 malam dan hasil pendapatan di bawah 350, maka pendapatannya akan dibulatkan menjadi 350. Dan berlakunya sama, 31 Agustus 2020. Oke, paham ya? Itu untuk roda 4 di DKI Jakarta. Jadi ada perbedaan dari jam kerja dan selisih poin, tapi di jam-jam khusus. Itu semua wilayah akan mengalami program yang sama, namun target poin yang berbeda dan jumlah insentif pun yang berbeda. Jadi program jago ini adalah sebagai pengganti program berkat. Kenapa diganti jago? Alasan Gojek bertujuan untuk meningkatkan penghasilan daripada drivernya. Oke, itulah program pengganti program berkat. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa hampir tidak ada bedanya dari program berkat ke program jago. Kenapa? Gojek hanya meningkatkan atau menaikkan target poin dan menaikkan jumlah selisih insentif yang diberikan. Artinya, para driver akan semakin berat atau hampir sama saja sulit untuk mendapatkan insentif. Jadi program jago ini hanyalah modifikasi dari program berkat yang tadinya targetnya lebih rendah dan sekarang targetnya dinaikkan. Oke, jika seperti itu, saya berpendapat bahwa program ini hanya
siasat Gojek untuk meminimalisir para driver offbeat di jam-jam tertentu yang mendekati program berkat, yaitu antara jam 6 sore sampai jam 8 malam. Dan driver akan aktif lagi setelah jam 8 malam, setelah program berkat berakhir. Nah, kenapa program Jago ini target point dan insentifnya dinaikkan? Supaya driver lebih semangat atau tetap on beat di jam-jam sibuk atau jam-jam yang mendekati berakhirnya program berkat, agar seluruh customer Gojek, orderan Gojek itu terpick up dengan sempurna oleh para driver-drivernya. Itu tujuan utama Gojek, itu menurut saya. Jadi ini bagi saya adalah, daripada seperti ini, lebih baik Gojek meluncurkan program yang jauh lebih aduhai daripada program yang seperti ini. Ya, contohnya kembali memperlakukan insentif dengan target poin yang mungkin lebih ideal dan insentif yang lebih ideal, supaya para driver lebih semangat, karena pada dasarnya insentif adalah pemacu semangat para driver Gojek, baik driver roda 2 maupun roda 4. Dan saya berharap Gojek selalu berinovasi dalam hal ini, agar kedepannya driver lebih semangat dan lebih terpacu lagi. Dan semoga kedepannya Gojek juga lebih berkembang dan lebih memperhatikan kesejahteraan para mitra-mitranya. Oke, itulah pembahasan tentang program Jago, yang program sebagai pengganti program berkat. Dan program Jago ini akan efektif berlaku di setiap wilayah kota operasional Gojek. Oke, kita seruput lagi kopi susunya. Saya Arsu Kagawa, salam satu aspal.